Mungkin penyakitnya kah atau gimana cara biar sehat kah kulitnya? What's your name? Rafael, what do you think about the health of skin? This, the first is why the skin is important. Right? Ya, sebenarnya kulitnya penting ya. Kalau kita lihat kulit itu memang organ terbesar ya. Kita lihat sini organ kulit memang paling besar ya. Dari mulai tutup dari wajah, badan, tangan, kaki semua tutupi wajah. Kita tutupi kulit. Ya. Gunanya apa? Gunanya untuk melindungi dari kuman-kuman, dari kotoran-kotoran dari luar. Ya, juga biasanya kulit itu jadi faktor penentu siapa kamu itu. Ada yang kulitnya putih, yang kayak dari teman kita dari Australia ini, ya. Ada teman-teman yang ya, kata kulitnya sama ya, sawo matang. Mungkin ada teman-teman yang kulitnya hitam. Ada yang hitam? Ada temannya? Ada. Ya itu ya. Memang ada variasinya ya, dari yang putih banget sampai yang hitam. Ya. Ada teman-teman kita yang dari Papua, ada? Dari Papua? Taksel. Timur. Terus biasanya kulit bersih itu membuat teman-teman ini jadinya pede, ya. Kemudian biasanya karena lagi remaja, jadi teman-teman ini banyak perubahan, ya. Dari hormon, kayak itu dari aktivitas di luar sekolah, gitu ya, di sekolah sendiri, terus gaya hidup, ya itu mempengaruhi kulit teman-teman, ya. Slide-nya. Nah, ini perubahan apa yang terjadi pada saat remaja. Nah, teman-teman ini biasanya sudah mulai hormonnya tuh mulai bergejolak, ya. Mulai dari yang mulai pengen gerak sana sini gitu ya, olahraga terus, keluar sekolah langsung main basket. Sini ada main basket nggak? Kalau istirahat main basket? Main basket? Nggak main basket? Nggak boleh. Kalau saya dulu di SMP begitu istirahat main basket, keringetan pasti. Ya, terus mulai tadi yang saya sebutkan pimple, ada jerawat. Ya, kenapa? Karena biasanya udah hormon tuh udah mulai keluar. Ya, ada yang namanya hormon estrogen, hormon testosteron, yaitu keluar semua. Ya, terus ada rambut-rambut sekunder. Di mana biasanya rambut ini? Yang cowok di mana biasanya ada rambut baru nih? Yang sini ya. Apa namanya nih? Apa namanya? Beard. Terus sini ya. Apa ini? Master. Terus kalau yang cewek di mana? Ada di mana yang cewek? Di ketiak. Oh, ada di ketiak ya. Ketiak ya. Terus ada yang udah tumbuh bulu-bulu halus di kemaluannya? Ada? Ada juga ya. Ya. Jangan dikhawatirkan karena itu adalah tanda-tandanya. Ya, kulit kamu sudah mulai berubah. Ya. Terus mulai tanya teman-teman, kok aku duduk samping dia ada wangi apa gitu ya? Kok yang sebelah dia baunya seperti ini ya? Nah itu mulai tuh ya, ada bau badan ya. Dibilangnya ada yang bilang bau atau wangi. Ketek. Ya mungkin kayak gitu ya, bau ketek gitu ya. Cuman bau itu sebenarnya normal ya, selama tidak mengganggu orang di sekitarnya. Ya, ada yang bau? Ada nggak? Kalau ada bau boleh berobat ke saya ya.
Ini masalah yang sering terjadi di remaja. Nah, biasanya yang paling sering itu jerawat. Ya, jerawat itu muncul karena itu tadi, karena kita banyak keringat di sini ya. Terus biasanya kalau udah aktivitas, aduh capek, langsung dia tidur. Ya, nggak cuci muka, nggak mandi gitu ya. Tangan masih kotor, baru selesai makan, sebentar pegang muka gitu. Atau di rumah mau berak itu, bawa handphone, kami main handphone di kamar mandi, ya, terus begitu keluar, telepon temennya, jam-jam, ya. Jadi akhirnya jerawat ada di sini, ya, di kiri kanan. Ada yang itu? Ada? Tangan ya. Terus mulai ada alergi, ya. Biasanya tangannya gatal, belang-belang, berdarah-darah. Ada? Ya, karena kan biasanya mulai ada yang hobi oprek-oprek komputer, rakit-rakit komputer. Ada? Agak pil ya, kulitnya mengelupas gitu ya. Kamu ngapain bisa ngepil apa? Lupa. Everywhere. Oh iya. Jadi katanya dia tuh kulitnya mengelupas ya. Ada di sini yang di rumah bantu-bantu orang tua cuci piring kah, atau cuci baju pakai tangan? Ada? Ada? Tangannya ngepil nggak? Mengelupas nggak? Nggak. Ya biasanya tuh tangannya kalau cuci piring gitu ya, atau cuci baju pakai tangan, kulitnya melepas. Ya, gitu. Biasanya iritasi karena sabun deterjen, ya tidak cocok. Ya. Kemudian itu tadi bau badan, ya. Bau badan itu normal selama tidak mengganggu, ya. Cuman kadang-kadang ini di teman-teman itu sering pakai apa tuh namanya deodoran. Deodoran ada yang pakai nggak? Deodoran. Oke. Gimana? Ada masalah nggak pakai deodoran? Hah? Biasanya ya pada beberapa siswa gitu ya, dia pakai deodoran malah jadinya bau karena pore-porenya tersumbat gitu ya. Terus dia mulai datang ke dokter. Dok, kenapa saya jadi bau badan? Padahal dulu tidak. Terus saya tanya, kenapa kamu kok bisa bau badan? Iya, dok, saya pakai deodoran. Nah, deodoran itu bisa membantu mengurangi keringat, tapi beberapa orang dia jadinya menutup pori-pori, jadi akhirnya bau. Ya, jadi teman-teman nanti perhatikan ya, kalau ketika pakai deodoran terus malah jadi bau badan dan ganggu orang sekitar, baiknya di stop aja ya deodorannya. Oke. Kenapa? Pakai parfum boleh, ya pakai parfum boleh, tapi hati-hati parfum juga. Ada beberapa orang dia alergi sama parfum, ya. Semprot sini ya biasa ya, sini ya, di leher ya. Di mana? Semprot di mana biasa parfumnya? Di mana? Di lengan, ini yang pergelangan tangan ya. Di leher, mana lagi? Mana lagi? Sini, sini, belum sini? Enggak? Ya, sini, ya. Biasanya sih memang darah di sini, ya. Sini, ya. Terus di pergelangan tangan, ya. Di siku boleh, ya. Nah, nggak pakai parfum, ya. Yang pakai parfum hati-hati. Biasanya ketika semprot parfum tiba-tiba merah-merah, gatal-gatal. Ya, nah itu mungkin parfumnya menyebabkan iritasi. Ya, itu hati-hati pakai parfum. Ya, oke. Nah, gimana nih teman-teman supaya kulitnya tetap sehat? Ya, biar tetap sehat. Mandi gimana? Mandi tiap hari? Mandi tiap hari gimana nih? Sehari berapa kali mandinya? Dua. Ada yang 3? Ada yang 4? 4 kali mandi? Ada yang 5 kali?
kali mandi? Tadi? How about you? How many times you take a bath? Twice? Not once? I used to do once in Australia. Yeah, bro. I did once. It saves wood, it saves the environment. Ya, biasanya orang-orang Indonesia itu mandi 2 kali, ya. Tapi buat orang-orang dari luar negeri gitu ya, yang punya iklim 4 musim, biasanya mereka tuh mandi 1 kali di winter, ya. Karena mereka bilang saya sudah berkeringat, jadi saya nggak usah mandi gitu, ya. Bahkan mereka pun saya tidak mandi karena saya tidak berkeringat. Jadi mereka bisa tidak mandi sama sekali dalam 1 hari, tapi minimal mereka mandi 1 kali, gitu. Ya. Dan di luar negeri itu air mahal, ya. Jadi mereka tuh hemat-hemat banget. Ya. Terus, gini, buat teman-teman kalau mau kulitnya tetap bagus, produk skincare yang pertama harus dipakai itu pelembab. Pakai pelembab? Pakai pelembab? Moisturizer, ya? Ya. Rata-rata cewek ya yang pakai pelembab ya, cowoknya nggak pakai pelembab nih. Nggak pakai pelembab. Lotion. Ya. The first one is moisturizer, and the second one is sunscreen. Ya. Pakai kah? Ada yang pakai? Dua-duanya atau salah satu pakai? Oke. Ya, bagus ya. Ya. Sebenarnya itu wajib ya buat kulitnya tetap lembab. Buat jaga dari sinar matahari. Ya. Kemudian makannya nih. Teman-teman makan kalau di sekolahan makan apa nih biasa? Nasi dengan apa lauknya? Ayam fried chicken kah? Atau nugget kah? Nugget? Oh salad? Makan salad? Atau makan apa lagi? Terus minumnya gimana? Air putih kah? Air jeruk kah? Air sirup kah? Apa? Air garam. Perintah perutnya. Oke, ya sebenarnya gini, makan yang saya sebut makanan sehat itu harus ada karbohidratnya, ya, proteinnya, ada lemak dan ada seratnya, ya. Bisa apa? Nasi, daging, terus salad, susu dan buah. Ya, itu kalau ada semua berarti lengkap. Pernah berkunjung atau main-main ke Jepang? Pernah? Ada yang pernah? Di Jepang pernah? Pernah ke Jepang? Gimana makanannya? Makanan set orang Jepang. Lengkap ya? Dan nasi, ikannya ada, supnya juga ada, ya gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitu lah, makanan orang Jepang gitu. Ya, lengkap ya. Ya, gitu. Terus, nah ini yang gaya hidup nih. Ini yang mungkin lagi sekolah tuh agak susah. Siapa yang tidur malamnya jam 9 malam? 9 malam? No defense. Harus jam 9 tidur. Masuk kamar. Oke. Ya. Masuk kamar langsung tidur. Enggak. Yang jam 10 tidur jam 10 malam. Yang di atas tidurnya jam 10, masuk kamar jam 10 tapi tidurnya nanti jam 1 kah, jam 2. Ada? Iya. Jam 9. Oke. Gini, sebenarnya yang paling bagus itu tidur itu jam 9 maksimal, jam 10 malam itu harus sudah tidur. Gitu. Ya. Gitu ya.
jam 10, mungkin banget jam berapa? Jam 5, jam 6 ya. Segitu ya, jam 5 ya, gitu. Ya, itu harus dibikin rutin. Ya, biar apa? Biar kulitnya nggak kaget. Nanti kulitnya tanya nih, kenapa tidurnya jam 10? Kenapa tidurnya jam 1? Tapi bangunnya jam 4, dan bangun jam 8. Kulitnya kaget ya. Tanya-tanya. Gimana tidurnya tuh? Nah, terus di sekolah ngantuk? Enggak. Bisa tidur enggak? Nilainya berapa? 67. Nah, ini kita bahas siapa yang bilang cuci wajah sering itu bagus? Siapa yang bilang cuci wajah itu bagus? Yang sering-sering. Cuci muka tuh sering-sering itu bagus. Siapa? Nah, sering-sering ya. Ya, ini sebenarnya cuci muka itu sama dengan kayak mandi. 2 kali juga cukup, ya. Atau mungkin misalnya aktivitas. Kalau 2 kali per bulan berarti kapan? Kapan aja nih cuci mukanya nih? Hari ini 2 kali. Terus bulan depan baru cuci muka lagi gitu? Jangan dong. Kan 2 kali setahun. Jangan dong, jangan. Sama kayak mandi ya, sehari 2 kali ya. Itu juga dengan catatan cuci mukanya jangan terlalu kuat. Oh, iya, sampai berbusa gitu kan. Nah, itu bikin kulitnya nanti kering. Ya, kering nanti timbul banyak jerawat. Ya, biasa aja ya. Kalau suka nonton ini artis-artis Korea kan suka. Nah, artis Korea itu katanya cuci mukanya cuma pakai air dingin aja. Dah, dikeringkan, dah. Cantik nggak artis Korea? Hah? Nggak tahu? Nanti itu juga cuci wajah kan? Betul. Cuci muka aja gitu. Ya, cuci wajah. Nggak usah terlalu ya. Nah, yang kedua itu jerawat karena makanan. Percaya nggak? Percaya nggak? Apa? Jadi gini, sebenarnya makan itu nggak ada hubungannya langsung sama jerawat. Ya, jadi katanya ada yang bilang kalau makan kacang saya berjerawat. Nah, ya. Atau makan coklat banyak jadi berjerawat enggak? Ya. Kalau nih misalnya nih kamu makan kacang, makan jerawat, makan tiba-tiba berjerawat, mungkin ada alergi. Ya, jadi si kulitnya bereaksi gitu. Ya, nggak ada sebenarnya, nggak ada. Ya. Terus, nah, sunscreen hanya untuk ke pantai. Ya, tidak. Sunscreen only for go to beach, right? Alright, wrong. In Australia, there's a hole in the ozone layer. So that's why the UV is very high. So if you don't wear sunscreen, you basically have bad skin cancer. Ya, Yeah, yeah, I mean, there's something like that. There is a hole in it. di Australia itu katanya harus pakai sunscreen, ya, karena takut sama kanker kulit, ya. Gini, ya, sinar matahari itu kan ada yang namanya UVA
Warna yang bisa dilihat sama mata kita warna apa aja? Biru. Biru, ungu, merah, apa lagi? Ya itu ya. Nah itu kan panjang gelombangnya beda-beda. Ya. Ada yang warna merah. Kenapa kita bisa lihat? Karena panjangnya sekian. Yang hijau kelihatan. Ada di sini, ada sinar, kelihatan kan? Ada ultraviolet, nah infrared tidak kelihatan. Ya, di sini ada ultraviolet nih, kelihatan nggak? Enggak, ya itu beda panjang gelombangnya, jadi kita nggak bisa lihat. Bedanya A, B, C. Nanti belajar lagi di sekolah, ya, sip? Ya, gitu. Ya, jadi si UVC itu udah ditahan sama ozon, kembali lagi ke luar angkasa. Ya, nah yang UVA dan UVB itu masuk. Ya, kalau kita di luar pas panas dia tuh kesini ke kulit. Ya, kalau kita tuh main basket antara jam 10 sampai jam 3 sore itu paling tidak baik. Kalau kita jalan-jalan gitu ya ke mall panas-panasan itu tuh nggak baik. Ya biasanya itu tuh yang berpotensi untuk jadi kanker kulit itu di situ. Ya jadi kalau bisa teman-teman kalau misalnya mau jalan-jalan kah atau mau pergi sama teman-teman usahakan sebelum jam 10. Ya jam 6 pagi sampai jam 10. Ya atau jam 4 sore. Ya itu ya biar tidak terlalu ganggu ke kulitnya. Kalau aku mau jalan-jalan jam 10 sampai 4 itu paling baik kan? Nggak bisa jam 10 sampai jam 4 nggak bisa. Ya sinar mataharinya paling kuat itu. Ya itu jelek sekali. Ya ada kemungkinan kamu bisa nanti kena kanker kulit. Ya apalagi teman kamu yang warnanya kulitnya putih. Itu gampang banget. Beda ya. Be careful to your skin because your skin color is white. Bisa banget. My sister, she's way whiter than me. And if you go down in the sun, without sunscreen on, it's automatically red. Iya, iya, ya. Because she know because her skin is very white, they must cover with sunscreen to protect the skin. Okay, ya. Gini, itu kan macam-macam ya tadi sudah ceritanya. Dari yang putih, terus ada yang kecoklat, bisa dan sampai yang hitam. Ya, bedanya di mana? Di warna kulitnya, di pigmen kulitnya. Ya, semakin dia banyak pigmennya, dia tuh warnanya semakin gelap. Jadi teman-teman kita yang di Papua itu pigmen kulitnya tuh banyak. Ya, semakin gelap semakin jarang atau makin susah kena kanker kulit. Ya, jadi teman-teman kita yang di Papua itu pakai sunscreennya tipis aja juga udah bagus. Ya, sementara teman-teman yang kulitnya putih kalau pakai sunscreennya banyak. Ya, mungkin sering. Aku kalau kayak kita tuh yang we're from Indonesia, if we get go outside, we don't turn red because it's like black. But then like Rafael, they just turn red like Ya, itu kulitnya ya. Karena kulit kita tuh macam-macam gitu ya. Orang Australia itu ya, kan kulitnya dia putih. Dia tuh pengen kulitnya kayak kamu, sawo matang itu bagus. Tapi dia tidak bisa karena nggak ada si pigmen kulitnya tuh. Kalau kamu ya dikasih sinar matahari ya itu jadinya hitam karena ada si pigmen kulitnya yang melimpah gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Yuk. Nah, kapan nih teman-teman harus berobat ke dokter? Ya, kalau nih
1, 2, terus teman-teman buka terus aja lah, nanti juga bersih, nanti hilang, tahu-tahu malah tambah banyak, ya tambah banyak. Nah terus dicuci muka malah nggak bersih-bersih, malah tambah banyak jerawatnya. Ya udah, terpaksa harus ke dokter. Jadi dokter kasih terapi, ya harus obatnya gini-gini, perawatan wajahnya seperti ini, gitu ya. Terus kemudian ada kulit merah, gatal sama mengelupas. Ya tadi kayaknya kamu habis cuci piring terus tangannya ngelupas-ngelupas. Ya, nah kita kasih obat. Ya, sampai Bu guru saya tidak bisa menulis nih karena kulit saya udah pecah-pecah, berdarah-darah. Udah dia nggak bisa, dia harus ke dokter. Atau saya punya pasien nih, dia itu sampai tidak bisa mengkancingkan baju karena kering banget, luka dalam. Jadi itu harus diobatin betul. Ya, saya tanya riwayatnya, dia tuh senang bersih-bersih komputer, pegang-pegang debu gitu, terus lihat, jadi akhirnya belah-belah. Ya. Kemudian nah ini yang bau badan ini ya kalau sudah mengganggu berobati dengan dokter. Ya. Nah ini pesan penutup dari saya. Ya. Teman-teman ini kulitnya satu sama lain berbeda. Ya, jadi jangan dibanding-bandingkan. Kamu itu unik, ya, teman-teman itu unik, ya. Jangan dibanding-bandingkan. Kalau teman ada yang pakai produk A jadi bagus, belum tentu kamu pakai produk yang sama jadi bagus juga, ya. Kemudian yang kedua, dirawat kulitnya, ya, mandi 2 kali, ya. Pakai sabun yang bagus gitu ya, jangan sabun antiseptik ya, jangan pakai spon pembersih juga ya. Kemudian kamu harus mulai pede ya, percaya diri, self confident ya. Kamu harus percaya diri bahwa kulit kamu ini bagus dan kamu boleh percaya sama lingkungan kamu ya. Oke. Itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Okay, it's time for question and answer. Who wants to ask something? Who want to ask? Yang mau nanya boleh, nanti ada hadiah. Iyo, Thomas, Jason, and Aileen. Jadi kalau like the pigment brushing, when do they react? Mereka tuh react nggak? Jadi gini, sebenarnya si pigmen itu ada dalam tubuh kita. Ya, kapan kita bereaksi? Apa si pigmen itu bereaksi? Setiap saat bereaksi, bahkan setiap hari. Ya, kalau kamu misalnya lihat gitu kan, kulit kamu itu tiap hari itu berubah. Cuma kamu nggak sadar, kan kamu pikir tiap hari, kulit saya agak gelap, gelap, kan? Itu tuh bisa tiap hari berubah. Ya, ya, oke. Apalagi lagi? Ya, apa? Selain kayak mandi atau cuci muka, what's the most effective way to like get rid of pimples? Ya, gimana untuk selain mandi ya, selain mandi, selain cuci muka, bagaimana supaya tidak berjerawat? Ya, tadi saya bilang ya, gaya hidupnya juga harus diatur. Ya, badan itu jangan dibuat kaget. Ya, tidurnya jam 9 atau jam 10 malam, bangunnya jam 5 atau jam 6 pagi, itu satu. Ya, minum air putihnya agak banyak. Ya, biasa minum air putih berapa liter? Paling minum susu. Minum air putih? Tahu. Hah? Harus mulai dihitung ya. Minum
bangun tidur minum blek 250. Setelah mandi kamu minum lagi blek. Mau berangkat sekolah kamu minum blek. Terus ke WC. Mau istirahat kamu minum. Tidur dan minum air gitu aja. Minum macam-macam sebenarnya sih, banyak kamu ya. Mulai kamu pakai perawatan ya, pelembab, tabir surya gitu ya, banyak sebenarnya ya. Oke ya. Why do my hands sweat so much? Nah, Why do my hands get sweaty? So easy. itu sering kah? Sering. Beberapa orang ada yang berkeringat terus ya, karena itu pergolakan hormon ya. Kamu bisa sudah pernah berobat? Belum? Nanti coba ya, kamu bisa konsultasi sama dokter kulit ya. Tapi kalau dari kamu mau coba, kamu pakai sabun antiseptik ya, kayak Dettol ya, pakai Lifebuoy, kamu cuci tangan ya, buat biar kering ya, itu aja ya. Atau kamu mungkin stres, sekolah di sini stres kan? Atau kamu PR-nya susah ya? Ya, kalau kamu malas matematika, kuliah kedokteran aja. Kuliah kedokteran nggak ada matematika. Biologi, kimia, matematikanya nggak ada. Fisika sedikit. Kuliah kedokteran nggak ada matematika. Saya oh 3 kali 1 berapa? Saya nggak bisa jawab. Oh 2 kali 1 berapa? Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab saya. Pernah lihat nggak di resep? Obat. Obatnya 2 kali 1. Ada tulisan sama dengannya nggak? Adanya kan 2 kali 1 sebelum makan, ya kan? Nggak pernah kan ada tulisan 2 kali 1 sama dengan 2, nggak ada kan? Iya, dokter kan ditanya matematika nggak bisa, ya? Nah, itu coba tanya. Jason ini. If I scratch my skin, it turns red. How to like fix it? Oh, ya, oke. Moisturizer. Ya, itu reaksi normal ya, pasti karena badan si kulitnya itu bereaksi kan sama dia, kan kamu melakukan apa goresan ya kan, tuh pasti dia merah ya, dia itu berarti radang itu jadi kayak apa ya, inflammation ya gitu ya, jadi jangan ya. Atau biasanya pada teman-teman yang ada sakit kulit eksim gitu ya, eksema, dia garuk itu langsung merah gitu ya, gitu ya. Oke, ada lagi? Tunggu sini aja deh, tunggu sini. Oke, tingginya bersama. Di mana beruntusan? Di muka. Beruntusan ini apa nih? Jerawat kah atau apa ya? Sebenarnya banyak ya penyakit gara-gara yang ini bilang beruntusan ya, jerawat beruntusan ya. Atau misalnya saya keluar ruangan terus kena matahari, karena saya biasanya dari Australia gitu kan, datang ke Indonesia terus tiba-tiba beruntusan, terus saya nggak kuat sama sinar matahari Indonesia ya, itu bisa. Atau saya coba produk skincare baru, ada biasanya saya pakai produk A,
terus saya ganti pakai produk B, saya olesin, tiba-tiba beruntusan. Nah itu juga iritasi, berarti nggak cocok gitu ya. Buat temen kamu kalau misalnya beruntusan gitu ya, coba dikenali kenapa nih ya, apa habis saya jalan-jalan ke luar negeri kah, atau keluar kota kah gitu ya, atau saya pakai skincare apa gitu ya, atau memang saya lagi memang berjerawat kah gitu ya. Ada lagi? Kita ada namanya enggak? Apa? Merah? Toner? Wah. Ya, biasanya gini ya, gini. Ada yang namanya melanosit, ya, melanosom, ya. Nanti coba kamu lihat ya. Ada itu istilah-istilahnya, melanosit, melanosom. Ya, itu ada nama-namanya khusus ya. Kamu lihat. Siapa lagi? Masih ada? Udah ada 5. Satu lagi. Ya. Satu lagi yang mana? Siapa ya dari coba turun semua tangannya, cepet-cepetan ya. Dulu, 1, 2, 3. Tunggu lagi. White people melanin not as sunburns as easy as black people. Oke. Ya, tadi seperti saya bilang gitu ya. Kata dia, kenapa orang kulit hitam itu nggak cepat sunsburn? Tahu sunsburn? Jadi kulitnya merah-merah gitu. Ya, itu ya. Karena kita itu ya, yang kulitnya gelap, ya, yang bilang sawo mata, gitu ya, kulitnya yang hitam itu pigmennya banyak. Jadi dia tidak mudah sama sunsburn. Ya, kalau yang kurang pigmennya gitu ya, kayak kamu yang kapal ini kan putih ya kan, itu tuh pigmennya kurang. Jadi pelindungnya kurang. Ya, jadi makanya dia bisa sunsburn merah gitu. Ya, buat orang Asia kayak kita gini jarang sih ya sunsburn. Kayak gitu yang baca ya. Ya itu kita belajar. Hah? Kamu biasa aja. Ya, ini memang sering ditanya. Nah, mau yang tahu? Kuliah dari Bapak. Jadi gini ya, ada kode-kode khusus yang kita tuh nggak boleh kasih tahu sama pasien kita. Jadi nanti gini misalnya ini, saya kasih obat buat pimpel, gitu ya. Terus kata saya bilang gini, tolong ini obat cuma bisa dipakai 1 minggu ya. Tapi itu terbaca tulisannya tuh biogesic ya tuh, biogesic buat jerawat. Nah terus kamu bilang tuh biogesic, sembuh pimpel saya. Terus nanti kamu cerita ke teman-teman, saya sembuh loh pakai biogesic buat jerawat saya. Terus teman-teman beli makan. Terus ada yang pakai lagi biogesic tapi nggak sembuh-sembuh. Nah terus yang salah siapa sekarang? Yang salah siapa? Hah? Bukan? Bukan, yang dia bilang yang salah dokternya. Kenapa dokter kasih tahu biogesic? Ya kan? Kalau dokter yang nulisnya cuma kan dia nggak bisa baca. Nah, kalau misalnya dia sembuh pakai obat dari saya, dia kan akan cerita. Saya sembuh pakai obat itu, tapi dia ceritanya, saya sembuh ke dokter itu, gitu, ya, ya, iya, punya rahasia, punya kode-kode tertentu, ya, yang bisa baca tulisan kita itu apoteker, ya, apoteker bisa baca, ya, bisa baca, ya, kalau dokter tulisnya itu,
kedokteran itu kalau benar saya 4 tahun di kampusnya, terus 2 tahun di rumah sakit. Yang sekarang bisa 5 tahun langsung jadi dokter. Apa? Bukan harus gitu ya. Kita cuman menjaga keselamatan pasien aja. Ya, jangan sampai pasien itu minum obat salah gitu ya, atau tidak benar gara-gara dokter gitu ya. Makanya dokternya harus kasih kode gitu ya buat apoteker. Nah, udah apotekernya tahu ya gitu. Ada lagi? Udah ya? Udah ibu ya? Ya? Okay, now for Iyo, and then Lucas, Thomas, sorry, Nina, Aileen, Gaby, and Stacy, please. Kalian akan menerima hadiah dan foto bersama ya. Pertanyaannya paling bagus yang mana? Satu orang aja. Mau ada tambahan? Nama-nama pigmen kulit. Untuk Stacy yang dapat 2 hadiah. Sebentar. Jadi di sebelah sini. Now listen to Stacy's question. From this activity, I learned things about our skin sensitivity and what and the solutions if our skin like get rash or something, and like when to consult a doctor. And after considering my question, I didn't think I would get these gifts, and I'm very thankful for it. Thank you. Ya, ini ada yang ini ada tulisan deep cleansing. Ini sabun cuci muka. Ya. Nah, Momi enggak infeksi enggak boleh ya. Bacaannya face wash. Oke, face wash ya. Biasa kalau teman-teman nih pegang kulitnya, oh saya
saya oily banget nih kulitnya gitu, boleh dipakai sehari 2 kali ya. Tapi kalau misalnya terasanya kering ya sekali aja ya, saat malam pakai boleh ya. Terus yang ini ya ada tulisannya, ini kelihatan ini Ultimate Sun Protector buat sunscreen ya. Ini buat teman-teman bisa pakai, dalam teori kita boleh bilang pakainya sehari 2 kali ya. Tapi kalau teman-teman nih anak remaja banyak beraktivitas, banyak berkeringat, ini kadang-kadang jadinya harus dipakai sesering mungkin ya. Nanti siang-siang udah keringetan gitu kan, cuci muka kan hilang ya, nanti dipakai lagi ya. Jadi ini boleh dipakai 2 kali, 3 kali boleh ya. Ada lagi yang beda mungkin tulisannya selain deep cleansing? Mana? Voucher itu kalau kamu mau konsultasi ke saya boleh di Amabel Batu Nunggal ya. Atau misalnya kamu ada masalah jerawat kah, boleh konsul ya. Voucher for consultation if you have a pimple. For consultation ya. If your mom or your dad Just for you, your mom, your sister, your neighbor. ya. Ada lagi yang ada itu ya. Apa produknya? Ya udah semua ya. Buangin aja ya. Oke. Okay, to close or before closing our session, I would like to say thank you to Dr. Ang, who has already sacrificed his time for sharing good tips for our students. Why did we decide to invite a doctor here? Because we always see our students here, especially the boys, running here and there, playing table tennis, playing basketball, and you are so sweaty, okay? You are so hot, and you never do anything to your body. Now you have already listened that every one of you, both the boys and the girls, you must really take care of your skin's cleanliness, okay? Take care of your skin, because if not, if you let your sweat stay in you for some time or for longer time, it will cause nanti ada jerawat, ada kulit yang nggak baik gitu ya. Makanya dirawat dari sejak sekarang, since earliest time, sejak dini. Panas-panasan ya, nanti kalau sudah keluar akan keluar flek-flek hitam ya, flek-flek hitam kalau nggak dijaga. Mungkin buat anak sebesar kaliannya it's okay, tapi if you go under the sun, you got direct sunlight all the time, nanti bisa, tadi dokter bilang ada kanker kulit kemudian bisa juga ada bercak-bercak hitam-hitam. Nanti sebelum waktunya itu sudah keluar hitam-hitam dan itu cukup sulit buat dikeluarkan. Kalau segede ini seumur itu memang sudah wajarnya ya dok suka timbul hitam-hitam, mulai bercak-bercak coklat, dan itu sulit sekali, mau di laser, mau diapain susah. Kalau kamu tidak merawat, itu akan timbul sebelum usia yang seharusnya. Nah, kita menjaga supaya semuanya sangat peduli dengan kulit kalian belajar bersih, tadi dokter bilang sering cuci muka. Kalau nggak pakai itu, kalau di sekolah cuci muka biasa aja boleh, habis olahraga itu boleh nah cukup cuci muka, jadi jangan dibiarkan. Oke. Jadi kalau mau olahraga, bawa anduk kecil, bawa baju ganti dan lain-lain supaya selesai olahraga tetap badan kita bersih dan tidak pollution, tidak berbau, not smelly dan mencemari orang-orang lain Belajar bersih setiap pribadi. Oke. Nah, hari ini ada satu sertifikat sebagai bentuk appreciation for Dr. Ang dari sekolahnya. Thank you buat sharingnya.
Udah bisa berdua. It's a little bit too late. Bro, just get out of the way. I'm 6 foot, bro. What's that feel? Right, friends and teachers, let's pray. Dear Lord, now we are going to go home, I think. Please bless everyone so that their trip home will be safe. And thank you that the doctor could come and visit us and teach us about our skin. Because, yeah. In Jesus' name we pray, amen. Tidak lupa, kalau mungkin ya, sports day.